Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan buah ciptaan tangannya. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kesempatan kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan saya kembali menghimbau kepada setiap kita dimanapun kita berada, bisa kita memuji, menyembah Tuhan. Biarlah hati kita betul-betul tertuju kepada Dia. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan pujian lingkupiku dengan sayap. Terima kasih Tuhan, biar kami sungguh nikmati di saat kami memuji, karena itu ada kekuatan yang kami. Terima kasih Tuhan.
sekalipun badai apapun yang kami alami, dan kami berpegang kepada Engkau, mengandalkan Engkau. Kami merasakan ada kekuatan yang Kau alirkan bagi kami. Firman-Mu, Roh-Mu, Roh Kudus-Mu, itulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita memuji nama Tuhan dengan lebih lagi. Jika kita jemaat Tuhan dimanapun kita berada bisa bangkit berdiri, silakan bangkit berdiri, kita akan memuji. Kan biasa kalau kita di rumah masing-masing mungkin lebih bebas berekspresi, mau menari sambil melihat ibadah hari ini. Biarlah kita hati kita sungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Kekuatan kita, kota benteng kita, mazmur kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku
bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, Dia yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh-Mu terus ada nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur buat karya-Mu yang di kayu salib. Oleh kuasa darah-Mu itulah yang memberi kekuatan bagi kami, kekuatan kesembuhan. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih, dan kami bersyukur, kami angkat pujian kami. Kami bersyukur. Beri
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Allah Roh Kudus berfirman kepada kami, memberkati setiap kami yang ada di rumah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan Tuhan mengurapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat, supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dan memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kami pada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini saudara sekalian kita boleh berjumpa kembali dan kita akan membaca merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan
memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau merenungkan sebuah tema pengharapan di tengah kesesakan. Kita tahu pada saat ini kita sedang mengalami situasi yang kurang baik. Pada saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, melanda seluruh dunia. Situasi yang tidak begitu menguntungkan, baik dari segi ekonomi ataupun dari segi yang lain. Kita tidak bebas bergerak, kita tidak bebas beraktivitas. Tetapi saya yakin dalam setiap situasi Tuhan punya rencana. Dalam setiap keadaan Tuhan punya maksud yang baik kepada kita. Kalau kita merenungkan bagian ini, dikisahkan seorang janda dari Sarfat, seorang wanita yang tidak dikenal oleh Elia, seorang janda yang tinggal di Sarfat, di wilayah Sidon, di utara Palestina, di luar lingkungan Israel. Jadi daerah ini adalah daerah orang kafir, mereka yang menyembah kepada Baal. Tetapi di sini kita melihat janda ini mendapat perhatian daripada Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan kisah daripada janda di Sarfat ini, yang digambarkan keadaan kemarau panjang, kekeringan, tidak ada bahan makanan. Janda itu tidak punya persediaan makanan untuk hari-hari selanjutnya. Kalau kita masih punya bahan makanan, kalau kita masih bisa membeli bahan makanan, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, janda di Sarfat ini mempunyai keadaan yang lebih buruk daripada kita. Tetapi kita mau melihat bahwa Tuhan berbelas kasihan kepada janda di Sarfat ini. Saudara sekalian, keadaan janda di Sarfat yang tidak punya bahan makanan untuk hari esok, dia menggambarkan dia hanya tinggal punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia menggambarkan bahwa ini merupakan sisa makanan yang terakhir untuk dia boleh mengolah menjadi roti dan kemudian makan bersama dengan anak lelakinya. Dia mempunyai seorang anak laki yang masih kecil, mungkin umurnya 12 tahun, 13 tahun, tidak disebutkan di sini. Tetapi
mereka tidak punya bahan makanan. Tetapi ada satu hal lagi yang lebih serius yang dialami oleh perempuan di Sarfat ini. Apa saudara sekalian? Ada satu kata-kata yang menggambarkan keputusasaan daripada perempuan ini. Dikatakan di dalam ayat 12 bagian yang terakhir, "Aku mau pulang, mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ada satu keadaan yang lebih serius, yang lebih parah daripada ketidakadaan makanan. Yaitu apa saudara sekalian? Perempuan ini dalam keadaan yang putus asa, dalam keadaan yang tertekan. Seakan-akan dia tidak bisa menatap hari esok, masa depan. Seakan-akan tidak ada bantuan. Dia tidak tahu kemana harus mencari pertolongan. Tidak ada bantuan. Dia merasa putus asa. Dia berkata, "Setelah itu kami akan mati." Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau pada saat pandemi ini kita merasa sulit, kita bisa merasa boring, bosan, kita bisa merasa agak stres, tapi jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kita tidak ada pengharapan. Itu adalah satu keadaan yang begitu parah. Saudara sekalian, oleh sebab itu kita mau belajar daripada bagian ini. Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita pengharapan. Tuhan memberikan kepada kita pertolongan. Yang pertama, saudara sekalian, kalau kita merenungkan bagian ini, bagaimana kita bisa memperoleh pengharapan di tengah kesesakan? Yang pertama, saudara sekalian, kita harus memahami bahwa Tuhan Allah berbelas kasihan kepada janda di Sarfat ini. Tuhan Allah mengenal dia, tahu, dan tidak meninggalkan janda di Sarfat ini. Kalau Nabi Elia tidak mengenal siapa janda ini, Nabi Elia mungkin secara manusia tidak peduli. Ada banyak orang pada zaman ini tidak peduli. Tetapi Tuhan peduli. Tuhan berbelas kasihan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, siapa menyangka Elia diutus kepada janda di Sarfat yang jauh terpencil dan di luar Palestina, di luar Israel. Siapa menyangka Tuhan menyuruh Elia ke sana. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat 9, Tuhan mengutus Elia ke janda di Sarfat ini. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan.
Saudara sekalian, kalau dikatakan aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan, secara logika, kalau misalnya Elia bisa mengajukan argumen kepada Tuhan, Tuhan, engkau berkata mengutus aku kepada janda di Sarfat ini. Ternyata janda di Sarfat ini tidak punya persediaan makanan, hanya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak. Tuhan, mengapa engkau mengutus aku kepada janda di Sarfat ini? Saudara sekalian, poin yang pertama ini, Tuhan berbelas kasihan kepada janda ini sekaligus menolong kehidupan janda ini, memperpanjang umur daripada janda ini, dan sekaligus Tuhan mau menyatakan kuasa mujizatnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari keadaan yang tidak mungkin, dari keadaan yang minim, Tuhan bisa memberkati. Tuhan bisa menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Saudara sekalian, kalau saya membaca bagian ini, betapa Tuhan itu berbelas kasihan, tidak pandang bulu. Tuhan tidak melihat orang-orang yang tinggi, orang-orang yang kaya, orang-orang yang pandai. Tuhan melihat janda di Sarfat yang sederhana ini, yang miskin ini. Tuhan juga ingin menyatakan kuasa mujizatnya kepada janda di Sarfat ini. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 25, Tuhan Yesus mengucapkan sekali lagi, mengingat sekali lagi bahwa pada zaman Nabi Elia, dia diutus kepada janda miskin di Sarfat ini dan menunjukkan bahwa Tuhan peduli kepada janda di Sarfat ini. Jadi saudara sekalian, jangan saudara merasa bahwa Tuhan tidak peduli kepada saya. Jangan merasa bahwa saudara adalah orang yang sederhana, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang biasa. Karena Tuhan peduli kepada kita. Belas kasihan Tuhan dan kasih Tuhan ingin dinyatakan kepada setiap kita. Tuhan peduli kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita selalu ingat, Nabi Elia diutus kepada janda di Sarfat yang sudah merasa tidak punya pengharapan. Elia membawa pengharapan yang baru. Elia membawa satu perintah Tuhan, satu sinar terang pengharapan kepada janda yang putus asa ini. Saudara sekalian, yang pertama, kita percaya belas kasihan, kasih Tuhan kepada kita, orang-orang yang tidak berdaya. Tuhan ingin kita punya pengharapan kepada Dia. Yang kedua, saudara sekalian, kita mau belajar bagaimana janda di Sarfat ini mulai timbul pengharapan. Tidak lain adalah
Dia berusaha memberikan kemurahan. Dia berusaha menyambut orang asing yang datang kepada dia. Kalau Elia pada pagi hari itu datang menemui janda di Sarfat, bagaikan seorang asing yang tidak pernah dikenal oleh janda ini. Nabi Elia datang dan meminta air minum dari kendi. Kita tahu bahwa Elia dari perjalanan yang jauh, dia kehausan, dan pada saat itu adalah musim kering, musim kemarau. Elia meminta air minum. Janda ini memberikan air minum. Janda ini menerima Elia dengan begitu welcome, menerima dengan sepenuh hati. Dan ketika Elia meminta sepotong roti kepada janda ini, barulah janda ini mengutarakan keadaannya, bahwa dia hanya punya tinggal segenggam tepung dan minyak sedikit sebagai bahan yang terakhir yang akan dia olah untuk dia makan bersama dengan anaknya. Saudara sekalian, dengan kata lain, kalau janda ini punya bahan makanan, dia tidak sayang memberikan, berbagi kepada Elia. Saudara sekalian, pada saat kita memberikan kemurahan, tumpangan, pertolongan kepada orang lain, maka kita juga diberikan kemurahan, pertolongan daripada Tuhan. Seperti sebuah ayat di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-7, yang berbunyi demikian: berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita harus belajar mempunyai hati yang murah, kebaikan, kemurahan kepada orang yang membutuhkan. Saudara sekalian, ada satu kisah nyata yang terjadi di Jerman. Ada seorang yang bernama Yankel. Dia punya sebuah toko roti di satu tempat Crown Heights di Jerman. Dia bersaksi kepada orang lain. Kamu tahu bagaimana pengalaman hidup saya? Kalau saya masih hidup sampai saat ini adalah pertolongan dan kebaikan Tuhan. Dia menceritakan, pada waktu dia remaja, pada zaman Perang Dunia Kedua, di mana Nazi Jerman begitu menguasai daerah itu. Pada waktu dia remaja, dia ikut di dalam ratusan kelompok orang yang dibawa oleh Nazi dengan kereta api. Orang-orang ini juga adalah termasuk tawanan. Melewati malam yang gelap, malam yang sangat dingin di Jerman. Kereta itu berjalan dan mereka kedinginan dan kelaparan. Entah tiba-tiba di tengah jalan
tentara Nazi Jerman ini menurunkan semua penumpang. Ada ratusan penumpang yang diturunkan di pinggir rel kereta api. Di tengah malam yang dingin, mereka diturunkan di pinggir rel di satu desa yang terpencil. Cuaca yang dingin, malam yang dingin, pada musim dingin. Mereka tidak ada selimut, tidak ada bahan makanan, juga air. Maka tubuh mereka mulai gemetar kedinginan. Darah mereka mulai membeku. Dan remaja Yankel ini di tengah kedinginan menggigil. Dia ada bersama dengan seorang tua yang juga berasal dari daerah yang sama. Dia kenal orang tua ini sebagai orang yang sekampung dengan dia, orang tua yang baik. Pada malam hari itu, di tengah kedinginan, orang tua ini lebih parah keadaannya daripada Yankel yang masih muda. Lalu apa yang dilakukan Yankel? Dia merangkul orang tua ini, mendekap orang tua ini, memberikan semangat, memberikan kehangatan. Dia menggosok-gosok badan orang tua ini, menggosok tangannya, menggosok kakinya, punggungnya, lehernya. Dan jam demi jam berlalu, malam yang dingin berlalu, sampai akhirnya sampai fajar pagi hari, matahari bersinar menerangi mereka. Melewati malam yang gelap, ketika matahari bersinar, ada satu pengharapan, ada satu kehangatan, ada satu kehidupan. Ketika Yankel melihat sekelilingnya ada ratusan orang yang dia tidak kenal, tapi orang-orang itu sudah membeku, tubuh mereka sudah membeku, mereka sudah tidak bernyawa. Ada satu kesunyian yang mengerikan di tengah-tengah sekeliling Yankel. Hanya 2 orang yang masih hidup, Yankel dan orang tua ini. Kenapa Yankel masih hidup? Karena dia berusaha menolong orang yang tua. Orang yang tua ini bisa hidup oleh karena mendapat kehangatan, semangat, dorongan daripada Yankel. Dan Yankel juga masih hidup oleh karena dia memberikan semangat, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan. Sekalipun tangan Yankel juga kedinginan dan membeku dan mati rasa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat kita memberikan kemurahan, pertolongan, timbul pengharapan. Timbul pengharapan. Ada satu kata-kata yang indah. Saat kamu menghangatkan hati orang lain, kamu tetap menghangatkan dirimu sendiri. Ketika kamu mendukung, mendorong, menginspirasi orang lain, maka kamu juga mendapat dukungan, inspirasi, dorongan dalam kehidupanmu. Ketika kamu baik kepada orang lain,
maka kamu pun mendapat kebaikan bagi dirimu. Ketika kamu membuat orang lain bahagia, maka dirimu juga akan ikut bahagia. Maka orang yang bisa memberi adalah orang yang menerima kebahagiaan itu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, janda di Sarfat ini berusaha memberikan kemurahan, pertolongan, minuman, makanan kepada Elia, dan dia pun mendapat pengharapan daripada Tuhan. Hal yang ketiga, janda di Sarfat ini ketika dia menghadapi keadaan yang sulit, tertekan dan putus asa, ketika Nabi Elia datang kepada dia, janda ini menerima perkataan Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13 dikatakan, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Janda ini belajar menerima, mendengar perkataan Tuhan. Dan janda ini belajar mengimani perkataan daripada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat janda di Sarfat ini mengalami keadaan yang sulit, mungkin dia berpikir di dalam hatinya, mungkin dia merasakan ataupun emosinya, pikirannya dikuasai oleh putus asa. Dia berkata, bagaimana saya bisa hidup terus? Bagaimana saya bisa mendapat makanan? Bagaimana saya dan anak saya bisa hidup? Lalu timbul kata-kata yang negatif. Rupanya tidak ada pengharapan. Saya percuma melakukan apa yang saya bisa lakukan. Akhirnya dia putus asa. Akhirnya dia menyerah. Dan dia berkata, biarlah saya mati. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, kata-kata manusia adalah kata-kata yang pesimis, kata-kata yang negatif. Tapi firman Tuhan yang diucapkan oleh hambanya, oleh Elia, adalah satu kata-kata positif yang memberikan pengharapan. Elia berkata, jangan takut. Dan di dalam ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara sekalian, kalau dalam keadaan yang baik, mungkin janda di Sarfat ini bisa meminta pertolongan kepada orang lain, kepada tetangga, kepada saudara. Tolonglah saya tidak punya makanan. Tetapi dalam keadaan yang paceklik, dalam keadaan yang kekeringan, dalam keadaan yang sulit, orang lain pun mungkin tidak akan memberikan bahan makanan, karena mereka juga merasa mereka perlu menyimpan makanan untuk dirinya.
Tetapi pada waktu janda ini menerima kedatangan hambanya Elia, dan kemudian orang-orang di sekitarnya juga tahu ada hamba Tuhan yang tinggal di tempat janda ini, saya percaya ada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Ada orang-orang yang juga datang memberikan makanan kebutuhan mereka sampai waktunya Tuhan memberikan hujan ke atas bumi. Kalau kita memberikan kemurahan, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Janda di Sarfat ini percaya kepada perkataan Elia yang berkata, jangan takut, perbuatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya teringat kepada diaken kita, Bapak Budiman. Saudara sekalian, pada awal tahun kita membagikan ayat-ayat. Bapak Budiman mendapat satu ayat dari Filipi pasal 4 ayat 19 yang berbunyi demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Budiman mengimani ayat ini. Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, sedikit apa yang dialami oleh Bapak Budiman dalam minggu yang silam. Suatu hari pagi-pagi, ketika dia menutup pintu besi dari ruko, tangannya kejepit, jari telunjuk daripada Pak Budiman ini kejepit. Tapi ya, saya tidak bisa membayangkan betapa sakitnya. Tetapi dia masih bisa naik motor, mengantar istrinya Debbie ke rumah sakit untuk cuci darah. Saudara sekalian, di rumah sakit Salamun, sementara Debbie cuci darah, dia berkata, minta tolong tangan saya, jari saya yang kejepit ini diperiksa. Ternyata ada tulang yang patah. Maka dokter berkata, Bapak harus dioperasi. Dia juga kaget. Perkara kejepit pintu saja, ada jari, ada tulang yang patah. Dan dia harus dibius total. Saudara sekalian, dia bingung. Dia telepon anaknya, dia telepon kokonya. Tetapi mereka sedang berobat, sedang tidak ada di tempat, mereka tidak bisa datang segera. Maka Pak Budiman tanda tangan seorang diri. Dia dibius seorang diri. Dan ketika pada sore hari saya datang, Pak Budiman sudah dalam keadaan yang sehat, seperti tidak baru operasi. Saya melihat tangannya dibalut, jari tangannya dibalut. Tetapi Pak Budiman berkata, saya sudah baik, tidak apa-apa.
Saya bersyukur kepada Tuhan. Dan satu hal lagi yang dia katakan, sebetulnya saya dan Pak Budiman pergi ke kantor BPJS pada beberapa minggu yang lalu untuk menurunkan kelas. Pak Budiman dari kelas 1 turun ke kelas 2 oleh karena biaya BPJS yang naik. Dia berkata kelas 1 sangat mahal, jadi dia turunkan ke kelas 2. Tapi bersyukur apa yang terjadi. Pada bulan Agustus ini, Pak Budiman masih mendapat perawatan di kelas 1. Bulan depan baru dia masuk ke kelas 2. Jadi pada waktu dia dioperasi, pada waktu dia harus dirawat 1 malam, dia menikmati pelayanan masih di kelas 1. Dan dia mendapat kamar yang baik. Dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, Pak Budiman mengimani ayat Filipi 4 ayat 19. Tuhan mencukupi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, di masa pandemi ini, jangan kita berkata yang negatif, jangan kita mengomel, jangan kita menggerutu. Kita percaya kepada Tuhan. Kita belajar menerima janji Tuhan. Seperti di dalam Yosua 1 ayat 9 yang berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Saudara sekalian, di tengah pandemi COVID-19 ini, jangan kita tawar hati, jangan kita putus asa, tetapi kita percaya, kita pegang janji firman Tuhan. Biarlah kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Biarlah kita boleh punya pengharapan di dalam Dia. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati memasuki perjamuan yang kudus. Saya membacakan dari 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, setelah kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu, tiba saatnya kami akan bersama mengikuti perjamuan yang kudus. Kami mau bersekutu bersama dengan Engkau di dalam perjamuan yang kudus. Tuhan, di mana kami boleh memperingati sekali lagi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib, supaya kami boleh mendapatkan berkat, kelepasan, kebebasan daripada segala dosa, dan kami boleh menerima kehidupan yang baru. Tuhan, persiapkan kami boleh ambil bagian dalam perjamuan yang kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kita boleh mempersiapkan di rumah kita masing-masing. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menaikkan syukur. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat sakramen perjamuan yang kudus yang kami boleh ikuti bersama. Sekali lagi kami boleh memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, supaya kami boleh, iman kami boleh dikuatkan. Tuhan memberkati setiap jemaat di rumah mereka masing-masing, supaya boleh mendapatkan berkat bersama dengan keluarga. Yang lemah boleh dikuatkan, yang putus asa boleh mendapatkan pengharapan yang baru, yang sakit boleh disembuhkan, yang menemukan jalan buntu boleh menemukan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Jika ada yang mengembalikan persepuluhan, silakan, dan kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat berkat dan kasih Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa menikmati kebaikan, kasih setia Tuhan hingga sampai saat hari ini. Buat berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami memberi sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan. Sebagai ucapan syukur kami, bahkan kami mau mengembalikan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kami memberi dengan ucapan syukur, memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kau yang layak dipuja, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
Mari kita akan satukan hati menutup ibadah kita di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini setelah kami boleh beribadah bersama di dalam ibadah online. Terima kasih buat firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami di tengah kesesakan, di tengah situasi yang sulit. Kami tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami tetap percaya penyertaan, pertolongan Tuhan kepada kami semua. Bapa kami dalam surga, kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan sebagai gembala kami yang baik, melawat mereka satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan mereka, aktivitas mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka, baik secara fisik dan juga secara jiwa dan rohani mereka. Kami teringat di dalam doa bagi Bapak Teddy yang sedang dirawat di rumah sakit, yang adalah Papa dari Felicia. Kami berdoa supaya Tuhan memulihkan, menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan memberkati para dokter, tenaga medis, boleh mengobati dengan baik, memberikan obat yang tepat, supaya Bapak Teddy segera pulih kembali, sehat kembali, dan boleh kembali pulang ke rumahnya. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, bila ada di antara mereka yang sakit dan lemah tubuhnya. Kami teringat kepada Ibu Rahman, dalam keadaan yang sudah lanjut usia, dalam keadaan yang lemah, supaya Tuhan menguatkan, memberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa bagi kota kami, kota Bandung. Kami berdoa bagi negara kami, Indonesia yang kami kasihi. Kami berdoa supaya pandemi COVID-19 ini boleh diatasi, baik oleh pemerintah pusat, oleh kepala-kepala daerah di berbagai tempat. Tuhan berikan bijaksana dan hikmat daripada Tuhan kepada semua kepala daerah, tenaga medis, boleh menangani pandemi COVID-19 ini dengan baik dan tepat. Kami juga berdoa bagi setiap rakyat Indonesia di dalam aktivitas mereka, supaya mereka boleh menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan, betapa pentingnya mereka menjaga kebersihan dan juga memakai masker, supaya pandemi ini boleh segera berlalu dari bumi Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri, aparat negara. Tuhan, kami berdoa supaya di tengah situasi yang sulit ini, tidak ada orang-orang yang mereka-rekakan yang jahat, rencana-rencana yang jahat, ataupun yang menentang pemerintahan, supaya mereka bersatu mendukung kebijakan pemerintah, dan supaya negara ini diberikan kedamaian, keamanan di seluruh pelosok bumi Nusantara. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita.
Amin. Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin.